Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Erma Zatrina Franti dengan NIM 25060133 dan dua rekan saya yaitu Wila Setiasari dengan NIM 25060044 dan Rahmatul Hikmah dengan NIM 25060159. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan prinsip-prinsip koperasi. Berikut pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian koperasi secara umum. Yang kedua, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang ketiga, dasar hukum koperasi. Yang keempat, prinsip-prinsip koperasi. Yang kelima, contoh kasus. Yang keenam, analisis kasus. Pengertian koperasi secara umum. Koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain, segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, Muhammad Hatta. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluannya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Yang kedua, menurut ILO. Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga, menurut M. Ladenata, mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan anggota. Yang keempat, menurut Ehrman dalam bukunya, koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum koperasi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai badan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatakan tentang koperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang atau perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut, yaitu keanggotaannya yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan jasa yang dilakukan oleh anggota, pemberian jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Prinsip terbaru yang dikembangkan oleh ICA yaitu keanggotaannya yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan secara demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan dan pelatihan informasi, kerjasama antar koperasi, kerjasama untuk kepentingan komunitas. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang berada di Desa Sukamaju, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama didirikan oleh masyarakat desa yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank karena keterbatasan jaminan. Oleh karena itu, masyarakat berinisiatif membentuk koperasi sebagai solusi untuk membantu kebutuhan ekonomi secara bersama-sama. Pendirian koperasi ini sudah sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu berdasarkan azas kekeluargaan, tolong-menolong, serta keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Dan tujuan utama dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama.
Selanjutnya adalah menganalisis kasus yang tadi sudah dibahas. Dalam pelaksanaannya, koperasi tadi mengalami beberapa permasalahan mengenai prinsip-prinsip dalam koperasi. Contohnya yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka sudah berjalan dengan baik karena semua masyarakat dapat bergabung tanpa paksaan. Namun, dalam prinsip pengelolaan secara demokratis belum berjalan maksimal karena pengambilan keputusan masih didominasi oleh pengurus dan belum melibatkan seluruh anggota secara aktif. Selanjutnya, prinsip pembagian SHU secara adil belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada anggota yang merasa pembagian hasil usaha tidak sesuai dengan kontribusinya. Selanjutnya, pada prinsip kemandirian sudah cukup baik karena koperasi dapat berjalan tanpa ketergantungan pada pihak luar. Selanjutnya, ada prinsip pendidikan perkoperasian masih kurang karena masih banyak anggota yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam koperasi. Selanjutnya, dalam prinsip kerjasama antar anggota sudah ada, namun belum optimal karena partisipasi anggota masih rendah. Nah, dari analisis tersebut, terlihat bahwa masalah utama koperasi terletak pada kurangnya penerapan prinsip koperasi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah menganalisis kasus yang tadi sudah dibahas. Dalam pelaksanaannya, koperasi tadi mengalami beberapa permasalahan mengenai prinsip-prinsip dalam koperasi. Contohnya yaitu yang pertama, prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka sudah berjalan dengan baik karena semua masyarakat dapat bergabung tanpa paksaan. Namun, dalam prinsip pengelolaan secara demokratis belum berjalan maksimal karena pengambilan keputusan masih didominasi oleh pengurus dan belum melibatkan seluruh anggota secara aktif. Selanjutnya, prinsip pembagian SHU secara adil belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada anggota yang merasa pembagian hasil usaha tidak sesuai dengan kontribusinya. Selanjutnya, pada prinsip kemandirian sudah cukup baik karena koperasi dapat berjalan tanpa ketergantungan pada pihak luar. Selanjutnya, ada prinsip pendidikan perkoperasian masih kurang karena masih banyak anggota yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam koperasi. Selanjutnya, dalam prinsip kerjasama antar anggota sudah ada, namun belum optimal karena partisipasi anggota masih rendah. Nah, dari analisis tersebut, terlihat bahwa masalah utama koperasi terletak pada kurangnya penerapan prinsip koperasi secara menyeluruh. Jadi, dapat kita simpulkan, koperasi simpan pinjam sejahtera bersama merupakan bentuk usaha bersama yang sudah sesuai dengan pengertian koperasi, yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala karena belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip koperasi. Jadi, agar koperasi dapat berkembang dengan baik, diperlukan pengelolaan yang lebih demokratis, pembagian hasil yang adil, serta peningkatan pemahaman anggota tentang koperasi.